Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya di Matematika Peminatan. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai rumus trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Kalian sudah tidak sabar? Yuk, langsung saja dengarkan penjelasan dari saya. Untuk yang pertama, rumus sinus jumlah atau selisih dua sudut. Di sini perhatikan. Untuk penjumlahan, dia tandanya tetap penjumlahan. Dan untuk yang selisih atau pengurangan, di sini juga tandanya tetap. Sebelumnya, kalian sudah menemukan untuk rumus sin, cos, dan tangennya. Dan di sini didapatkan untuk sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah sin beta kali cos alfa. Dan untuk selisihnya atau pengurangannya, sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa kali cos beta dikurang sin beta kali cos alfa. Karena perhatikan, saya akan memberikan cara gampang untuk menghafal rumus sinus ini. Karena perhatikan, di sini tandanya tetap, plus tetap plus. Di sini kurang, di sini juga dia tetap kurang. Di sini perhatikan, di sini sin, di sini cos. Di sini sin, di sini cos. Jadi, untuk cara cepat selingkuh, tapi jujur. Nah, perhatikan, mengapa dia selingkuh? Di sini kan sin. Dan hasilnya itu sin, dia cos. Makanya saya berikan dia kata selingkuh. Dan di sini kenapa dia dikatakan jujur? Karena jika di sini penjumlahan, maka dia tandanya penjumlahan. Dia jujur. Jadi, untuk cara cepatnya yaitu selingkuh tetapi jujur. Apakah gampang untuk dihafal? Gampang kan? Sekarang kita lanjut untuk yang kedua, yaitu rumus kosinus jumlah atau selisih dua sudut. Cos alfa ditambah beta, hasilnya cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Dan untuk pengurangannya, cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Sekarang perhatikan, saya juga akan memberikan cara cepat menghafal rumus kosinus. Di sini perhatikan. Untuk penjumlahan, dia di sini tandanya berubah menjadi pengurangan. Dan di sini juga demikian. Untuk pengurangan, dia berubah menjadi penjumlahan. Di sini perhatikan. Di sini cos, dia tetap cos. Di sini dia sin, dia tetap sin. Jadi, cara cepat menghafalnya yaitu setia tapi munafik. Kenapa setia? Karena di sini cos, di sini otomatis dia cos beta. Di sini dia juga sin alfa, di sini dia sin beta. Nah, kenapa dia munafik? Munafik ini kalian lihat tandanya. Yang tandanya dari penjumlahan, dia di sini berubah menjadi pengurangan. Di sini juga tandanya dari pengurangan, berubah dia menjadi positif. Gampang mudah, jadi ingat kembali ya. Untuk sinus, cara cepatnya yaitu dia selingkuh tapi jujur. Dan untuk kosinus, dia setia tapi munafik. Lanjut lagi yuk. Lanjut, yaitu rumus tangan jumlah atau selisih dua sudut. Tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa kali tan beta. Untuk pengurangan, tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa kali tan beta. Sampai di sini untuk rumus sinus, kosinus, dan tangen, apakah sudah jelas? Jika sudah, sekarang perhatikan contoh-contoh soal dan pembahasan
yang akan saya jelaskan. Contoh soal nomor 1. Tentukan nilai trigonometri berikut menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Untuk yang pertama, sin 75 derajat. Untuk yang pertama ya, sin 75 derajat. Kalian gunakan rumus jumlah atau selisih dua sudut. Nah, di sini saya akan berikan dua macam. Sekarang untuk penjumlahan terlebih dahulu. Sin 75 derajat. Kalian gunakanlah sudut-sudut istimewa. Untuk yang penjumlahan, sin 75 derajat itu kalian dapatkan dari sin 30 derajat ditambah 45 derajat. Nah, kalian masih ingat kan? Untuk cara cepat rumus sinus, dia selingkuh tapi jujur. Berarti dia rumusnya sin 30 derajat dikali cos 45 derajat plus sin 45 derajat dikali cos 30 derajat. Kalian masih ingat hasil dari sudut-sudut istimewa untuk sin 30 derajat? Itu hasilnya setengah dikali cos 45 derajat itu hasilnya setengah akar 2 ditambah sin 45 derajat itu hasilnya sama setengah akar 2 dan cos 30 derajat itu dia hasilnya setengah akar 3. Jadi kalian kalikan setengah dikali setengah itu hasilnya 1/4 akar 2 ditambah setengah kali setengah itu sama, dia hasilnya 1/4. Dan untuk akar 2 dikali akar 3 itu dia hasilnya akar 6. Di sini perhatikan, di sini sama-sama 1/4. Kalian jadikan 1/4-nya. Jadi hasilnya sama dengan 1/4 dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Untuk penjumlahan, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, saya akan lanjutkan untuk cara yang kedua, yaitu dengan rumus selisih. Lanjut untuk rumus yang selisih. Untuk sin 75 derajat, sama dengan kira-kira sudut berapa dikurang sudut berapa ya? Yang hasilnya sama dengan sin 75 derajat. Berapa ya? Kalian bingung? Sin 135 derajat dikurangi 60 derajat. Untuk yang kedua ini pengurangan ya. Jika pengurangan, cara cepatnya sama saja. Karena dia sin, jadi selingkuh tapi jujur. Jadi sin 135 derajat dikali cos 60 derajat dikurang sin 60 derajat dikali cos 135 derajat. Kalian masih ingat tidak? Sin 135 derajat itu berapa hasilnya? Sin 135 derajat ini dia di kuadran 2. Jadi untuk sin dia hasilnya positif. Hasil dari sin 135 derajat itu dia hasilnya setengah akar 2. Untuk cos 60 derajat itu dia hasilnya setengah dikurang sin 60 derajat itu dia hasilnya setengah akar 3 dikali, sini perhatikan, cos 135 derajat. Dia juga di kuadran 2. Untuk cos itu di kuadran 2 hasilnya adalah negatif. Ya, hasilnya min setengah akar 2. Di sini setengah akar 2 dikali setengah, hasilnya 1/4 akar 2. Di sini perhatikan, di sini pengurangan. Di sini ada negatif. Jadi, min dikali min, dia hasilnya positif. Setengah dikali setengah, hasilnya 1/4. Akar 3 dikali akar 2, dia hasilnya akar 6. Di sini sudah 1/4.
Di sini juga sudah 1/4. Jadi hasilnya kalian jadikan 1/4 dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Apakah sama hasilnya dengan rumus penjumlahan yang sebelumnya? Sama tidak? Jadi, sin 75 derajat itu hasilnya 1/4 dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Untuk sin 75 derajat, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, saya akan lanjut menjelaskan untuk yang cos 105 derajat. Untuk cos 105 derajat, di sini saya akan gunakan untuk rumus penjumlahan saja. Jadi, sudut berapa ya kira-kira yang hasilnya 105 derajat? Di sini saya akan pakai 60 derajat ditambah 45 derajat. Perhatikan, untuk cara cepat menghafal rumus kosinus, yaitu setia tapi munafik. Setia, jadi dia di sini cos 60 derajat, di sini dia tetap dikali dengan cos 45 derajat. Munafik, di sini dari penjumlahan, di sini menjadi pengurangan sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Cos 60 derajat itu dia hasilnya setengah, cos 45 setengah akar 2 dikurang sin 60 setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Setengah dikali setengah 1/4. Di sini dia akar 2. Dikurang setengah kali setengah 1/4. Akar 3 dikali akar 2 akar 6. Di sini sama, perhatikan. Di sini 1/4, di sini 1/4. Jadi kalian jadikan menjadi satu, hasilnya 1/4 dalam kurung akar 2 dikurangi akar 6. Jadi, hasil dari cos 105 derajat sama dengan 1/4 dalam kurung akar 2 dikurangi akar 6. Untuk contoh soal yang nomor 1B, cos 105 derajat, apakah ada yang ditanyakan? Nah, jika kalian akan menggunakan rumus selisih, kalian bisa juga kerjakan sendiri, dan nanti hasilnya itu akan sama, yaitu 1/4 dalam kurung akar 2 dikurang akar 6. Lanjut untuk yang nomor 1C, tan 15 derajat. Untuk tan 15 derajat, di sini saya akan gunakan rumus pengurangan atau selisih. Sudut berapa ya yang hasilnya 15 derajat? Di sini saya gunakan tan dari 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, untuk rumus tan, itu dia ada pembilang dan penyebut. Untuk pembilangnya yaitu tan, di sini pengurangan, berarti dia tetap pengurangan. Tan 45 derajat dikurangi tan 30 derajat per 1, karena di sini sudah pengurangan, otomatis di sini dia penjumlahan. 1 ditambah tan 45 derajat dikali tan 30 derajat. Kalian masih ingat hasil dari sudut istimewa tangan? Jika kalian tidak ingat, kalian bisa juga caranya. Di sini saya akan berikan cara untuk yang tan 45 derajat saja. Di sini ya, tan 45 derajat. Kalian masih ingat kan? Untuk tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Jadi di sini tan 45 derajat sama dengan sin 45 derajat per cos 45 derajat. Untuk sin 45 derajat itu dia hasilnya setengah akar 2 per cos 45 derajat juga dia hasilnya setengah akar 2. Perhatikan di sini sudah sama, kalian tinggal coret. Berarti dia hasilnya sama dengan
1. Di sini kalian tulis 1. Dikurang tan 30, berarti sin 30 per cos 30. Jadi di sini hasilnya 1/3 akar 3 per 1 ditambah tan 45 derajat dia 1 dikali 1/3 akar 3. Jadi di sini hasilnya sama dengan 1 dikurang 1/3 akar 3 per 1 ditambah 1/3 akar 3. Di sini perhatikan, jika ini untuk pembilang dan penyebutnya masih bisa disederhanakan, kalian sederhanakanlah. Sederhananya di sini saya akan bahas. Tadi kan tan 15 derajat itu dia hasilnya 1 dikurang 1/3 akar 3 per 1 ditambah 1/3 akar 3. Nah, di sini perhatikan, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah samakan penyebutnya. Nah, untuk yang ini ya, berarti di sini dia 3/3 dikurang 1/3 akar 3 per, dan untuk yang ini dia 3/3 ditambah 1/3 akar 3. Di sini sudah sama kan? Di sini dia per 3, di sini dia juga per 3. Kalian ubah menjadi 3 dikurangi akar 3 per 3 per 3 ditambah akar 3 per 3. Di sini sudah sama kan? Penyebutnya per 3, di sini per 3. Kalian coret. Berarti hasilnya 3 min akar 3 per 3 ditambah akar 3. Di sini perhatikan, kalian masih ingat untuk perkalian sekawan? Jika penyebutnya adalah bentuk akar, berarti kalian di sini kalikan dengan 3 dikurangi akar 3 per 3 dikurangi akar 3. Di sini dia 9 dikurangi 6 akar 3 ditambah 3 per 3 kali 3, 9. Akar 3 dikali akar 3, hasilnya 3 dikurangi 3. Di sini hasilnya 9 ditambah 3, 12 dikurangi 6 akar 3 per 9 dikurangi 3, 6. Nah, di sini kalian perhatikan. Ini dia bisa dibagi dengan 6 jika kedua-duanya ini dia bisa dibagi dengan 6. Karena 12 dan 6 dia sama-sama bisa dibagi dengan 6. Jadi ini kalian coret, hasilnya menjadi 2 dikurang akar 3. Jadi, hasil dari tan 15 derajat sama dengan 2 dikurang akar 3. Nah, demikian pembahasan saya mengenai contoh soal nomor 1. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan lagi untuk contoh soal yang nomor 2. Nah, di sini perhatikan. Untuk nomor 2, diketahui cos X sama dengan min 3/5 dan cos Y sama dengan min 15/17. Jika X sudut ada di kuadran 2 dan Y sudut ada di kuadran 3. Tentukan nilai sin X plus Y dan tan X plus Y. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada kata kuadran 2 dan kuadran 3. Kalian harus ingat kembali. Untuk di kuadran 2, untuk sin dia positif, untuk cos negatif, dan tan dia negatif. Dan untuk di kuadran 3, dia tannya positif, sinnya negatif, dan cosnya dia negatif. Di sini dilihat, yang diketahui yaitu cos. Sedangkan yang ditanyakan dia ada sin dan tan. Jadi kalian pertama-tama harus kalian cari dulu untuk sin X, tan X, dan sin Y, tan Y. Nah, untuk yang X terlebih dahulu ya. Untuk cos X sama dengan min
3/5. Kalian masih ingat cos itu sama dengan samping per miring. Kalian harus mencari depannya dulu. Berarti depannya akar dari, ayo kalian masih ingat? Ingat-ingat kembali ya, apa ya rumus depan? Nah, di sini saya akan berikan untuk mencari depan sama dengan akar dari miring pangkat 2 dikurangi samping pangkat 2. Jadinya sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Hasilnya 25 dikurangi 9 sama dengan akar 16. Akar 16 itu dia hasilnya 4. Jadi depannya kan sudah kita ketahui sama dengan 4. Jadi untuk sin X sama dengan sin X itu dia d/mi. Jadi hasilnya 4/5. Untuk tan X sama dengan d/sa. Jadi dia 4/3. Nah, di sini perhatikan, X sudut itu ada di kuadran 2. Nah, untuk kuadran 2, dia sinnya positif. Berarti di sini dia positif. Dan untuk tannya, dia negatif. Jadi di sini dia tan X sama dengan min 4/3. Nah, sekarang untuk Y. Cos Y sama dengan min 15/17. Sama. Berarti dia sa/mi. Untuk mencari depannya sama dengan akar mi kuadrat dikurangi sa kuadrat. Sama dengan miringnya 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Hasilnya, kalian masih ingat 17 pangkat 2 yaitu? Ayo, kalian masih ingat? Jadi 17 pangkat 2 itu hasilnya 289 dikurangi 15 derajat 225. Hasilnya akar dari 64 yaitu 8. Jadi depannya adalah 8. Jadi untuk sin Y sama dengan 8/17. Dan untuk tan Y sama dengan 8/15. Sekarang perhatikan, untuk Y itu sudutnya ada di kuadran 3. Dan untuk di kuadran 3, yang positif hanya tangannya saja. Jadi di sini tannya dia positif dan untuk sin dia bertanda negatif. Jadi di sini dia untuk sin Y sama dengan negatif 8/17. Nah, untuk langkah pertama kalian sudah dapatkan yaitu sin X, tan X, sin Y, dan tan Y. Nah, sekarang lanjut untuk langkah yang kedua. Sudah? Sekarang untuk yang penyelesaian yang A terlebih dahulu. Sin X ditambah Y sama dengan, kalian ingat kembali cara cepat menghafalkan rumus sin, yaitu selingkuh tapi jujur. Jadi di sini sin X berarti dia dikali dengan cos Y. Karena di sini jumlah, dia karena jujur, jadi dia tetap jumlah sin Y dikali cos X. Jadi di sini hasilnya sin X kalian masukkan 4/5 dikali cos Y itu min 15/17 ditambah sin Y min 8/17 dikali cos X-nya min 3/5. Jadi hasilnya sama dengan 4 dikali min 15 itu dia min 60/17 dikali 5 dia hasilnya 85 ditambah, nah ini min, jadi hasilnya ditambah 8 kali 3, 24/17 kali 5, 85. Sama dengan min 60 ditambah 24. Itu dia hasilnya min 36/85. Di sini perhatikan, untuk 36 dan 85 apakah bisa disederhanakan? Jika tidak bisa disederhanakan, kalian sampai sini saja hasilnya. Nah,
Untuk nomor 2A, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, saya akan lanjutkan untuk yang tan X ditambah Y. Tan X ditambah Y. Sama dengan tan X ditambah tan Y per 1 dikurang tan X kali tan Y. Nah, kalian substitusikan. Tan X-nya kalian sudah dapatkan. Min 4/3 ditambah tan Y-nya 8/15 per 1 dikurang min 4/3 dikali 8/15. Di sini perhatikan. Untuk penjumlahan pecahan, kalian samakan dulu penyebutnya. Di sini 3, di sini 15. Kalian samakan penyebut, dia menjadi di sini min 20/15 ditambah 8/15 per di sini 1. Nah, di sini pengurangan. Di sini dia negatif, berarti hasilnya menjadi penjumlahan. 8 kali 4 32 per 15 dikali 3 45. Jadi di sini hasilnya tulis sama dengan min 20 ditambah 8 hasilnya min 12/15 per, di sini dia samakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi di sini dia 45/45 ditambah 32/45. Di sini menjadi, nah di sini 12, di sini 15. Kalian bisa sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 3. Jadi di sini hasilnya min 4/5 per, nah 45 ditambah 32 hasilnya 77/45. Jadi di sini min 4/5. Nah, di sini perhatikan, di sini pembagian. Kalian bisa ubah menjadi perkalian, dengan ini dia terbalik, berarti dikali 45/77. Jadi hasilnya sama dengan, ini kalian bisa sederhanakan, ini dia 45 dibagi 5, dia hasilnya 9. Min 4 dikali 9, min 36/77. Jadi, hasil dari tan X ditambah Y sama dengan min 36/77. Untuk contoh soal nomor 2, ada yang ditanyakan untuk mencari sin X plus Y dan tan X plus Y. Jika tidak, saya akan lanjutkan kembali dengan contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal nomor 3. Jadi, untuk nomor 3A ini dia menggunakan rumus cos A min B. Sekarang saya misalkan untuk yang A ini dia 100 derajat ditambah X, dan untuk yang B dia 10 derajat min X. Berarti kalian masukkan di sini cos dalam kurung A-nya yaitu 100 derajat ditambah X dikurangi 10 derajat kurangi X. Di sini perhatikan. Cos 100 derajat dikurang 10 derajat. Dia hasilnya 90 derajat. X dikurangi min X, berarti dia hasilnya plus 2X. Jadi, untuk cos 90 derajat ditambah 2X, itu hasilnya sama dengan min sin 2X. Saya akan lanjut untuk yang nomor 3B. Yang 3B, di sini perhatikan. Tan 95 derajat ditambah X ditambah tan 85 derajat ditambah X per 1 dikurang tan 95 derajat ditambah X dikali tan 85 derajat ditambah X.
Di sini saya misalkan 95 derajat plus X ini dia A, dan 85 derajat plus X ini dia B. Sekarang perhatikan, untuk yang nomor 3B ini dia merupakan rumus apa? Nah, untuk yang 3B ini dia, di sini perhatikan, di sini penjumlahan. Berarti di sini dia rumus dari tan A ditambah B. Sekarang kalian masukkan. Tan A-nya itu 95 derajat ditambah X ditambah B-nya 85 derajat ditambah X. Jadi hasilnya tan 95 derajat ditambah 85 derajat. Dia 180 derajat. Ditambah 2X. Jadi di sini hasilnya tan 2X. Jadi untuk yang nomor 3B itu hasilnya yaitu tan 2X. Sekian penjelasan dari saya. Dan saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan penjelasan dari saya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa saya minta dukungannya untuk like, subscribe, dan share video saya ini. Semoga video saya ini berguna dan bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.